Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Komariah dari kelompok 15 NIM T2018-6059. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perkembangan Intelektual Islam di Indonesia. Jadi di sini ada 3 subbab. Yang pertama, pengertian tasawuf. Yang kedua, perkembangan tasawuf di Indonesia. Dan yang ketiga adalah tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia. Tasawuf berasal dari kata syaf. Syaf artinya adalah barisan. Istilah ini dilekatkan kepada tasawuf karena para kaum sufi memiliki iman yang kuat, jiwa dan hati yang ikhlas, suci dan bersih. Dan para kaum sufi senantiasa berada dalam barisan terdepan saat sedang sholat berjamaah ataupun melakukan peperangan. Pengertian tasawuf juga berasal dari kata syuf yang artinya bulu domba. Kenapa istilah ini muncul? Karena dulu para kaum sufi sering memakai pakaian berasal dari bulu domba. Dan bulu domba melambangkan sikap para kaum sufi yang rendah hati dan tidak pernah sombong. Jadi dapat kita ketahui bahwa pengertian dari tasawuf adalah pelatihan kesungguhan untuk dapat membersihkan, memperdalam ataupun mensucikan jiwa manusia. Untuk itu, tasawuf sangat berkaitan dalam pembinaan akhlak ataupun pembangunan rohani, sikap sederhana dalam hidup, dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan senantiasa melakukan perbuatan terpuji. Secara umum, tasawuf dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. Ketiga macam tasawuf ini memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan senantiasa melakukan hal yang terpuji. Oke, yang pertama tasawuf akhlaki. Tasawuf ini berhubungan dengan pendidikan mental dan pembinaan ataupun pengembangan moral manusia. Jadi tujuannya itu agar orang tersebut berakhlak mulia dan tasawuf ini berfokus pada teori-teori perilaku ataupun perbaikan akhlak. Yang kedua, tasawuf amali. Tasawuf ini lebih mementingkan pengalaman-pengalaman ibadah baik secara lahir maupun batin. Karena mengandung aspek lahir ataupun batin, maka cara memahami dan mengamalkannya tentu menggunakan aspek yang lahir maupun batin. Contohnya seperti syariah, thoriqoh, hakikoh, dan ma'rifah. Oke, yang terakhir adalah tasawuf falsafi. Tasawuf ini menggabungkan antara visi mistis dengan visi rasional. Tasawuf falsafi berbeda dengan tasawuf akhlaki dan amali, karena tasawuf falsafi menggunakan term filsafat dalam mengungkap ajarannya. Jadi dengan adanya term filsafat ini menyebabkan bercampurnya ajaran filsafat dengan ajaran luar Islam. Contohnya Yunani, India, dan Persia. Tetapi keaslian tasawuf ini tetap ada dan tidak akan pernah hilang, karena para kaum sufi senantiasa menjaga kemandirian setiap ajarannya. Perkembangan tasawuf berkaitan erat dengan masuknya agama Islam di kawasan Nusantara, karena penyebaran Islam merupakan jasa para sufi. Jadi masuknya tasawuf
bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Hal ini ditandai dengan berkembangnya ajaran tasawuf dan tarikat. Tasawuf dan tarikat muncul di kalangan masyarakat yang dibawa oleh para ulama ketika mereka sedang menuntut ilmu dari Mekah dan Madinah, kemudian berkembang di Indonesia. Ada pendapat para ahli menyebutkan bukti besarnya peran kaum sufi dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, seperti Syekh Abdul Arif yang menyebarkan untuk pertama kalinya di daerah Aceh pada sekitar tahun 12 Masehi dengan beberapa mubaliknya. Peran tasawuf semakin meningkat pada akhir abad ke-12 dan sesudahnya. Bersamaan dengan kerajaan Islam pesisir seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, Ternate, Aceh, dan lainnya. Sebelum agama Islam dianut, berkembang seperti saat ini, telah berkembang berbagai konsep Tuhan seperti animisme, dinamisme, Buddhisme, dan Hinduisme. Menurut Azumar Azro, tasawuf yang pertama kali menyebar dan dominan adalah tasawuf falsafi. Dominan tasawuf falsafi terlihat jelas pada kasus Siti Jenar yang dihukum mati oleh Wali Songo karena menganggap Siti Jenar menganut tasawuf yang sesat. Kemudian pada abad ke-16 kitab-kitab klasik mulai ada dan dipelajari. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Melayu seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Ada beberapa tokoh tasawuf di Indonesia. Yang pertama, Hamzah Fansuri. Menurut Hamzah Fansuri, mengenai ajaran tasawuf adalah banyak dipengaruhi oleh Arabi, yakni tentang wahdah wujudnya. Ajaran Al-Fansuri berkaitan dengan hakikat wujud dan penciptaan. Selain itu, Al-Fansuri berpendapat bahwa Allah adalah zat yang qadim, yakni sebab Allah adalah yang pertama dan pencipta alam semesta. Tokoh yang kedua yaitu Nuruddin Ar-Raniri. Yang ketiga adalah Abdur Rauf An-Singili. Yang keempat adalah Yusuf Al-Makassari. Salah satu ajarannya yaitu tentang proses pensucian jiwa. Dan yang kelima adalah Nawawi Al-Batani. Pemikirannya dalam tasawuf salah satunya tentang tarikat. Dia berpendapat bahwa orang-orang yang mengambil tarikat, jika perkataan dan perbuatannya sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, maka tarikatnya adalah mukbal. Dan yang keenam adalah Somad Al-Palimbani. Corak tasawuf Al-Palimbani adalah menggabungkan unsur-unsur ajaran Al-Ghazali dengan ajaran Arabi. Yang ketiga. Dan tokoh yang terakhir adalah Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Pemikiran tasawuf menurut Hamka adalah salah satunya tentang pengertian tasawuf, yaitu ia berpendapat bahwa tasawuf adalah usaha yang bertujuan untuk memperbaiki budi atau membersihkan batin. Baik, demikian penjelasan saya tentang perkembangan tasawuf di Indonesia. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua, dan mohon maaf jika saya banyak kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.